kalau kita inok manuangkan kita kana-kana diri awak. Lalamo kita di pantai lapatui kita kasumani, lalamo dunia kita pakai lapatui kini kita mangana diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu mengapa kamu tidak mau melihatnya? Manganda pikir-pikir diri awak. Dulu awak mudo rancak bakile, kini lama garipui sadolanya. Dulu mato tarang, kini lah pakai kaco. Kadalona. Ya Rabbana a'tarafna. Buah delima disirukam, rasanya sampai ke Sumani. Karena ceramah ini direkam, terasa ceramah di Padang TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ulumi wa hassin akhlaqana bis sabri wal hilmi wa nawwir qulubana wa mustaqbalana bil ahkami wal hikami. Innaka Rabbuna ya zal jalali wal ikram. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
sabr. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Ungkapan rasa puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala izin rahmat karunia inayah qudrah iradahnya, malam ini kita kembali bisa melanjutkan wirid pengajian minggu kedua pasca lebaran. Kita melanjutkan wirid mingguan di Masjid Al-Hidayah. Saringgi tangah salapan, sebulan 30 hari. Wirid di Masjid Al-Hidayah tetap kita syiarkan supaya hati sajwa panganah jua dalam keadaan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini didasari surah Al-Asri. Surah Al-Asri ini termasuk salah satu dari surah yang pendek ayatnya. Surah terpendek itu dalam Al-Quran adalah surah Al-Kautsar. Surah yang menganjurkan tentang ibadah kurban. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar. Kemudian surah Al-Ikhlas. Kemudian surah Al-Asri. Itu Bapak Ibu surah-surah terpendek. Umumnya mulai dari At-Takatsur sampai An-Nas itu adalah surah-surah yang ayatnya pendek dalam Al-Quran. Dan Al-Asri itu termasuk dalam 5 surah yang pendek dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Asri ini adalah surah yang merupakan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala demi waktu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Allah Ta'ala sering bersumpah dengan waktu. Ini mengingatkan ke kita betapa pentingnya waktu. Jadi waktu ko Bapak Ibu sangat penting. Orang yang tak pandai-pandai mempergunakan waktu bisa jadi inyo dimakan oleh waktu, ditelan oleh waktu, larut dalam waktu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu, dia akan menjadi orang yang merugi. Posisi manusia ke ada yang ibarat manggale Bapak Ibu, ada gale ko bauntuang, ada pulang pokok, ada merugi. Yang kita inginkan dalam manggale apa Bapak Ibu? Pipatah dalam Minangkabau, kok tibo di Manggale, tabali dinan murah, tajua dinan maha, pulang pokok gadang laboe dapet. Itu Manggale yang diharapkan. Tapi kalau pulang pokok 500.000 lo pulangnya dalam hari itu namanya rugi. Kalau pokok 500.000 babalik cuman 300.000 atau 400.000, itu tidak sekedar pulang pokok indah, tak masuk marugi dan tak masuk cilako. Tiba di rumah mau pe-upe. Bah menggale tadi ni bu pak onde sari tadi sial banawa katu. Bah sial tu. Yo hari Selasa ko menggale sial. Adalah orang kadang-kadang hari sial keceknya bagai. Anda menggale ko neranca hari Kamis. Kalau mau itu apa ibu hari Kamis? Saya menggale cie. Jadi hari ko rancak sadolanya.
Cuman kadang-kadang yang namanya manggaleh, kadang bauntuang, kadang pulang pokok, kadang marugi. Itulah jaledo tuh. Tapi kalau perencanaannya matang, langkahnya dapet, awak tahu jo harga, awak ndak pernah takicu di arago, itu insya Allah jarang manggaleko yang karuginya. Dulu namanya Bapak Ibu ada namanya tingkulak namanya. Tingkulak ko Bapak Ibu, inyo tahu harago lado ko naik di pasar kini, harago lado patang sampai 10.000, kini naik jadi 80.000. Inyo pai ka mambe orang di tengah jalan, toke mambe orang kampung kape menjual ke pasar. Di sikose lah dijual lado ko jatuh saya sampai ke pasar panek mah lado naik kini ceknya kan, lado naik 80 nyo kecek naik 50. Jadi dak orang kampung dak tahu jo harago dijual lah lado ko kecewa de naik 10.000 lado ko. Padahal ko toke ko lah bontong kadang-kadang mah tiba di pasar nyo jual 80.000 lado ko. Itu namanya Bapak Ibu tingkulak nama itu. Itu mambi untuang dia te penderitaan orang dah lalu lihat dah. Nyogale ko balabo Bapak Ibu dia te kebenaran. Jangan ngicu-ngicu. Lajale lah do naik 80 keceklah ke orang ko naik 80. Cuman mo mali modekonya di malola tak untung mo mambo ke pasar bara biaya barang ko seto barang ko sojek. Nah. Itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingin awak manggaleko Bapak Ibu pilih yang mana? Balabo pulang pokok atau marugi? Balabo. Kalau ingin balabo Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dua. Nah, kalau supaya nak jangan marugi awak Bapak Ibu, syaratnya dua. Wal as innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi. Nah, jadi manusia kok banyak yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Siapa yang tidak merugi? Kalau nyo punya iman dan punya amal. Nah, kalau lihat iman, lihat amal, insya Allah indak rugi dah. Ini dalam Islam Bapak Ibu ibarat kita berdagang, dagangan di dunia yang kita lakukan untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Walaupun di dunia kau rasanya latih pai solat, lita pai berjamaah, panek pai wirid, lamo bana baca Al-Quran, lamo bana sujud, tetapi Bapak Ibu nanti untungnya di akhirat nak tanggung-tanggung gadangnya Bapak Ibu. Ia besar untungnya. Makanya di dunia yang kita cari Bapak Ibu ada 6 yang kita cari. 3 kebutuhan jasmani, 3 kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani mana 3? Jasmani butuh tampe tinggal. Yang kedua jasmani butuh makanan. Yang ketiga jasmani butuh pakaian. Indak bisa bakurang salaci apa Ibu? Kalau bakurang salaci indak bisa hidup jasmani kada. Cubalah tampe tinggal rancak rumah bakile granit sado lantainya, pelafonnya pelafon yang canggih kini kuah Sunda Kelapa. Kemudian WC-nya indak tanggung-tanggung lo rancak ada, tapi rumah saja nerancak indak bapakaian bah kira-kira. Rumah rancak apa pakaian ndak ada. Ala pakaian ada jerumanan kadimakan indak jadi ada. Jadi Bapak Ibu jasmani ko nanti go ko harus butuh.
Jasmani butuh rumah, jasmani butuh pakaian, jasmani butuh makanan. Kebutuhan jasmani ko Bapak Ibu nampak jaleh nyato diresek taraso dicalik nampak didanga tadanga. Itu makanan jasmani. Kalau ndak nyato, ndak nampak, ndak jale, itu namanya bukan makanan jasmani. Coba Bapak Ibu awak ingin makan, bila lapako lapeh dek makan, kalau nasi yang lah dimakan ko disuwok dimasukkan ke mulut awak, bakarajo tangan. Karajo tangan mulai dari mambik bareh dalam karuang. Masukkan ke dalam magic com. Masak gak sekitar sejam. Bakar aja lo tangan balik mambiknya, masukkan ke piring. Lah tiba di piring sekedar itu saja indah, supaya nak masuk ke dalam mulut awak, bakar aja lo tangan balik. Lah masuk ke dalam mulut sampai situ saja karajo tangan Bapak Ibu indah. Lah sudah itu dibasuh tangan, dibasuh piring. Model tu karajo tangan kalau kita makan. Kira-kira lai awak lapar, akan nasi laisa. Di kanas ndak nampak, ndak ada nasi di piring, tapi di kanas le bisa kenyang parai. Nah kalau model tu Bapak Ibu, syarat makanan jasmani, tampe jasmani, pakaian jasmani, ketiga-tiganya nampak. Ado jaleh, kok pakaian jaleh ke dipakai. Nanti goko kini umat Islam tidak ada masalah. Indah ada masalah ci alajo nanti goko dah. Tampe tinggal, indah ada orang yang lalu di korong jambatan kini le dah. Indah ada orang yang lalu di rumpun pisang. Indah ada orang yang lalu dake kuburan. Sekurang-kurangnya rumah dikontrak. Itu paling kurang kini. Berarti masalah rumah indah ada lah. Walaupun sabananya Bapak Ibu rumah ko, kalau wak pikir-pikir mana Bapak Ibu nangka menjadi rumah wak bisa hanya 2 meter panjang, kemudian 70 atau sampai setengah meter lebarnya. Kalau 2 meter itu kalah tinggi tak ada apa dokter? 2 kali 1. 2 panjang, 1 lebar. 2 kali 1 rumah awak besarnya. Itu nanti kita pakai. Nanti kita uni lama-lama. Di dunia ko bara lebar rumah awak. Malah donan lebar rumahnya 60 kali 50. 60 kali 50 baca mau ni itu. 3 lo tingkek. Ada orang mengecek bara tingkek rumah bu, 3 tingkek. Bara lebarnya 50 kali 60. Lai tahun ni dah ibu semalam. Lai baca roe. Ambo baye bagolek-golek dari atok sampai ke WC. Tidak bisa tu Bapak Ibu. Tidak kalah lo wad buat dah. Jadi jangan Bapak Ibu rusuh, jangan manangi, jangan dibuati gara-gara rumah awak kok mengontrak awak, kok ketek rumah awak, jangan sampai buati. Sebab Bapak Ibu rumah dan kaki tahun ini nanti hanya 2 kali 1. Itu pun kadang-kadang dikurangi le orang lain. Ala lapang sampai di bawah dibuat lo lahat celai. Lahat ko ada 2 macam. Ada yang dibalah di tengah, ada yang dibuat di bawah, di sudut. Allah sudah itu dilalon wak di sinan, di kalang pipi ko je tanah, di madoan ke dinding lahat. Bara jaraknya mata wak jo dinding lahat, saikonya. Jadi kalau ingin mencuba Pak Ibu, cuba lalok di rumah. Lalu di rumah ada kian matu ke dinding itu gak saja mah. Ko jarak ya. Kira-kira pangan awak.
Nanti itu jaraknya Pak Ibu ndak panjang-panjang, oke jarak ada. Itulah rumah. Jadi masalah rumah bagi jasmani ndak ada masalah. Kemudian yang kedua masalah pakaian. Malah pakaian awak kini 5 lamari kadang. Lah diagian ke orang lah dibantukan ke korban gempa banyak je lah. Balabih-labih ya. Kadang-kadang lah ditukar baju kau 3 kali sehari banyak juga lah. Berarti masalah baju, masalah pakaian tidak ada masalah. Kalau Nabi Isa dulu Bapak Ibu baganti-ganti jua mae kain sarung untuk solat baraka banse itu. Ali ada orang sebanse itu gini. Ada. Orang nambanse kini kau Bapak Ibu paling pakaian enggak 2 lamari. Kini kadang-kadang malah pakaian kau di setel mana. Mulai dari jilbab, baju, rok atau celana, sepatu, galang tangan, cincin, tas, topi beralek, seragam sadola. Ada ndak orang baik pada itu? Seragam. Berarti masalah pakaian Bapak Ibu, masalah yang dipakai untuk jasmani, kini ndak ada oleh masalah. Walaupun Bapak Ibu kalau kita inok manuangkan kita kana-kana diri awak, lalamo kita di pantai lapatui kita kasumani, lalamo dunia kita pakai lapatui kini kita mangana diri. Wa fi anfusikum afala tubasirun. Dan di dalam diri kamu mengapa kamu tidak mau melihatnya? Manganda pikir-pikir diri awak. Dulu awak mudo rancak bakile, kini lama ngaripui sadolanya. Dulu mato tarang, kini lah pakai kaco. Kan dulu nak. Tapi lah pakai kaco dari ketek bakal. Dulu talingo nyari yang tadanga adanya dari Jawa, kini ndak lah. Dulu gigi bisa mengunyah kepala Jawi. Kapal Jawi besar kunyah lagi ketika kue lum, kini onde-onde saya kadang-kadang payah. Ada orang kayak mengunyah onde-onde gigi tinggal ciek lah, ala payah. Nan guloe lari keluar, akan ini bedokan ini lo kawan. Kalau kalian pasingan dibuat apa Ibu? Berarti apa Ibu? Kana-kana diri awak nan sabana-bananya nangka menjadi pakaian awak bisa hanya 3 lapis kain putih. Tukfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dikafani ketika beliau meninggal hanya dengan 3 lapis kain putih. 3 lapisnya. Tiba di awak boleh 5 lapis. Paling banyak boleh 7. Boleh 7 lapis paling banyak tu. Kalau tiba di perempuan, alenya 3. Dibuat talakuang ciek, dibuat serong ciek, dibuat kodek ciek. Tambahnya lain. Dibuat selendang. Lala 7 tu. Kalau tiba di laki-laki, ada nama membuat 2 pembalutnya, 2 alenya, kemudian pakai sorban, pakai baju, pakai serong. Itu 5. Ada je membuat 3 lapis alehnya, kemudian pakai baju, pakai sorban. Itu paling banyak. Jadi pakaian yang awak pakai nanti Bapak Ibu, nan sabana-bana pakaian awak hanya 3 lapis kain putih. Indak baragi. Ndak ada lagi dah. Lain boleh dibuat nama awak sorang-sorang. Aku sebelum mati, tolong ya game merek kain kafan. Ini kafan Ustaz Dafril Tuanku Bandaro MPDI meninggal tahun sekian. Bisa dibuat macam itu? Tidak bisa. Atau dia gitu tanda kau banyak kau kuburan berlimpik-limpik di kuburan dagang. Supaya nak jangan bercampur-campur kau.
Dia gie nama masing-masing dawek merah. Indak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh. Jadi 3 lapis kain putih itu nan jadi pakaian awaknya Bapak Ibu. Di mana awak bangga punya pakaian banyak. Sebanyak-banyak pakaian yang bisa kita pakai di dunia ko Bapak Ibu hanya 3 lampi paling banyak bajunya. Singlet di dalam, pakai baju ciek, pakai lo jas di luar, 3 lampi. Kalau hari hujan, awak sedang pakai singlet, pakai kemeja, pakai jas, tambah je jaket hujan. Ampe lampi paling banyak. Bila baju ampe lampi ko katiko hari ndak hujan lagi dipakai jo baju ampe lampi. Kalau ada orang memakai singlet 7 baleh, kemeja 21, jas 2 baleh, tambah lo jas hujan 20 buah. Kira-kira kecil orang kawak. Kok sempat lo Ustaz berjalan dari Cikarau tu pakai singlet 5 baleh lampi, kemeja 21, tambah lo jas hujan 23, pakai lo sepatu 3 buah di bawah, pakai lo salamiri ko 7, kecil orang kau Ustaz kira-kira. Iko lo bayo Ustaz sial dah berkerajo ko cik orang. Ndak diangkat di sapora malah dicibian orang mah. Berarti Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pakaian ndak boleh kita sombongkan. Sebab pakaian yang kita pakai nanti hanya 3 lapis saja. Yang ketiga, jasmani atau badan awak butuh kepada makanan. Masalah makanan Bapak Ibu hari kini tidak ada lagi umat Islam yang mati kelaparan. Tidak ada lagi umat Islam yang tidak makan 2 kali sehari. Tidak ada tu Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari makan. Ada ndak terangan dia sianu mati dia matian ndak ada nak dimakan. Ndak ada kini dah. Sabansek-bansek orang kini punya HP kamera Android gak cek. Ya ndak Pak Dokter? Ada orang menyebut ande Ustaz, ambo payah banai duit ambonya Ustaz. Ba payah apa? Yo payah mana Ustaz? Payah sebenarnya payah kini. Kini di zaman kini payah banai duit ko. Antara ala pemerintah kini payah duit awak deh. Pemerintah lan salah. Jadi bah payahnya Pak. Anak Pak di rumah lai pakai HP. Lah Ustaz, kami sabale orang di rumah pakai HP ka sabale orang Ustaz. Kamera kasabale Pak iyo, Android kasabale tu Pak iyo. Kalau sabale taruh balik pulsa paket saya agak 20.000 sebulan kali sabale. Alah berapa piti itu? Miskinnya tu lah. Berarti Bapak Ibu tidak ada masalah makanan lah dah. Malah Bapak Ibu makanan ko lebih. Kadang-kadang pagi lah dimakan lontong. Tengah hari ko lah di bailo cek lai. Jam 1 lah makan. Sore di balilo sate. Malam ko di balilo mentabak Mesir. Takkan ajo cek lai ko malam pe merangkak lo keluar bali Indomie rebus. Barakah banyak makanan. Berarti masalah makanan tidak ada masalah. Dan kalau kita manuangkan bana Bapak Ibu, makanan awak Bapak Ibu yang bana-bana makanan awak hanya yang lah lewat di kerongkongan dan lah masuk ke dalam parut. Itu yang punya awaknya. Kalau masih di piring, lun tentu makanan awak lah. Entahkah dia ambil ada kucing, entahkah dia ambil ada kawan, dah jadi makan dah. Jadi yang bana-bana menjadi makanan awak hanya yang masuk di mulut awak dan sampai ke rongkongan, sampai ke dalam parut. Kalau lah keluar dari parut, lain makanan awak jual lain. Lah keluar dari parut. Tak ada orang menangi terangah pulang dari WC. Bakok menangi pulang dari WC kau ni. Bandak ke menangi pulau Ustaz nak keluar tadi goreng ayam chicken lamak kepatang mau Ustaz. Tak ada Bapak Ibu. Malah tak dikana-kana orang lain yang lah keluar kau ada. Kalau tak kana tari tak lama makan di buat ada.
untung manusia ko palupo. Kalau indaklah manusia ko palupo, indak kana mutasuo nasi percayalah. Tapi wak lain palupo, ala pulang di WC lah tinggal lupa, saya lama makan balik. Itu apa ibu? Berarti masalah jasmani kini tidak ada masalah ya. Paling nak dia ben jasmani kok sakit-sakit seketek. Itu biasa apa ibu? Yang namanya awak tetap mengalami sakit je sanang. Le ada ndak pernah sakit manusia ustaz? Ada Fir'aun. Fir'aun ndak ada sakit-sakit tak lain dah. Kecuali inyo tenggelam di lautan merah tu saja. Le ada Fir'aun kanai corona? Ndak. Ada Fir'aun kanai virus rubella? Ndak. Ada Fir'aun kanai demam berdarah? Tidak. Jadi Fir'aun kau ndak ada demam-demam dah. Baralah monyo ndak demam sampai ratus tahun ndak pernah merasa sakit tek juo. Itu Fir'aun. Tapi gara-gara itunya sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi Bapak Ibu, kalau kebutuhan jasmani kan laman tak ada masalah. Aman, tentram, tak ada masalah. Yang perlu wak pikiran supaya wak nak jangan menjadi orang yang merugi. Jangan termasuk innal insana lafi khusrin. Agar tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka kuncinya rohani dipenuhi kebutuhannya. Kalau kebutuhan jasmani 3, kebutuhan rohani 30. Pertama, rohani butuh tampe. Tapi tampe rohani indak nampak. Tampe rohani indak ada ukurannya. Tampe rohani indak ada granitnya. Tampe rohani indak ada atok sengnya. Yang menjadi tampe rohani adalah iman. Makanya tadi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nan iman ko ba kira-kira ustaz. Nan iman ko Bapak Ibu picayo tagu sungguh tongkin yokin. Kalau bahasa kami salunto yokin. Kalau bahasa siko yakin. Samodnya yokin, yakin. Tak ada yang macam yikin tak ada. Tapi dua tu. Yakin cek, yokin cek. La yakin, la sungguh, la taguh kekuatan kita kepercaya kepada Allah Ta'ala. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Percaya aku kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada nabi dan rasulnya, kemudian kepada hari kiamat dan kepada kadar baik dan kadar buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah iman. Awak ke masjid malam kini ke? Dek gara-gara awak punya iman. Kalau ndak ada iman, abanalah. Penceramah dari 98 sampai kini itu ya baru. Kan bukan dek gara-gara penceramah, tapi gara-gara iman. Karena dorongan iman yang ada di hati awak. Walaupun dalam mengaji mengantuk-antuk seketek. Ini cobaan kau mambarek apa ibu? Cobaan mengaji kau, nampak yang barek itu adalah mata mengantuk. Ya nak. Makanya apa ibu? Cara orang lama nak jangan mata kau mengantuk, kaji kau sadolanyo balaguan. Dulu ketika awak ketek-ketek, seluruh kaji kau di laguan. Tak masuk baraja mengaji alif, itu di laguan tu. Juz amma. Dulu baraja metode juz amma. Kalau juz amma kau mulai dari alif. Latibo magi baris mulai di laguan. Alif tidak titik, badi bawah 1 titik, ta 2 t 2 titik, sadiyate 3 titik.
Jim 1 titik. Mode tu ngaji dulu. Lah sudah tu lah mulai hafal alif sampai ya. Lah mulai tu dia gi baris. Alif date a ba date ba ta date ta sampai ya date ya. Apa ngaji mode tu, Pak? Sudah tu bari di bawah lai. Alif bawa iba bawa bita bawati sampai ya bawayi. Sudah itulah mulai alif dapan uba dapan bu sampai ya dapan yu. Kalau lah selesai itu masuk baris dua. Alif dua di yate, an dua di bawah, in dua di dapan an in ba dua di yate, ban dua di bawah, bin dua di dapan ban bin sampai mati-matian sampai mentasdidkan alhamdulillah. Secara pribadi Bapak Ibu, ambo dulu mengaji itu seminggu langsung Al-Quran. Sebab cara maja dek guru dulu tu ya pandai cara dia. Tak masuk maraja rukun solat cara-cara lama kan dek balaguan sampai lah tua ndak lupanya dah. Jadi seni ko ya perlu. Kalau monoton banasen ndak ada seni Bapak Ibu, hanya dengan seni hidup jadi indah. Jadi perlu seni. Jadi dulu mapa rukun solat. Adapun rukun solat itu 3 bale la para karo mano-mano nanti 3 bale la para karo. Kalau bahasa dadok tu dak mano-mano nak. Masa jo nanti 3 bale para karo. Alhamdulillah. Lai dagi aja ibu saja Pak jadi. Jadi wirid malam kini dia kita talu Ya, semoga yang magi tetalu ko malam kini diberkahi Allah Ta'ala, kadainya rami, tetalunya tambah lama, tambah berkah, jamaah wirid tambah semangat. Iko menyuruh Ustaz lama wirid terbaik deh. Jadi ada peningkatan nampaknya malam kini Pak Ibu. Mudah-mudahan sampai satarian betul nak. Ya. Besok ibu-ibu jangan lupa. Kalau bisa diboge kue nak ada. Membawa kue ibu-ibu atau ada donatur, sudah wirid bisa lo makan-makan balik. Bisa lo minum. Minimal air putih. Jadi itu Bapak Ibu, seni ko dalam berilmu para lo. Dengan seni ko kadang-kadang iman ko bisa lo naik. Ada Bapak Ibu orang masuk Islam, dek gara-gara mandanga Bapak Indra Hadi jadi imam di Masjid Raya Sumbar. Bapak Indra Hadi ko orang kampung Ustaz Mahandram. Hafal Quran 30 juz. Dek gara-gara mandanga beliau jadi imam, tersentuh hatinya, dek rancak bacaannya, masuk Islamnya Pak Ibu. Itu murni masuk Islam. Ada orang masuk Islam dan nak menikah ada ingin nikah jo orang Minang, jo orang Islam, padusiko jo rancak, hanya masuk Islam. Tapi sekedar syahadat saya sudah tu tak mampi-mampi lah dah. Itu Bapak Ibu ndak sah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jadi kaji tadi tempat dari rohani itu adalah iman. Kau dibawa pulang mereka? Tampik rohani awak. Iman berarti kalau ndak beriman, indah ada bertampik rohani. Makanya itu malayang-layang se. Di awang-awang se. Indak manantui dik kau dah. Di bawah mata ke masaji, ndak namo nampak itu masaji. Ndak namo nampak. Lah dipakai kacamata cik lai pintu masaji dah nampak. Berarti rohani awak ndak bertampik. Rohani ndak beriman.
Jadi supaya rohani ko batampe, supaya ada tampeknya, supaya jale. Ibaratnya kalau tiba dinan lahir Bapak Ibu, tentu sosok jorjaraminyo, tentu pandam pakuburannya. Batali bisa diri, batampuk bisa dijinjang. Kok batali jale ke diri, batampuk bisa ke dijinjang, ado ke dijinjang. Jadi Bapak Ibu supaya rohani ko jaleh alamatnya, supaya rohani ko tahu tempat tinggalnya, itu harus dikuatkan iman. Ciri dari orang beriman tu Bapak Ibu, iyo nampak deknya pintu masjid. Kalau ndak nampak pintu masjid Bapak Ibu tu lap iman lah payah. Artinya saumu hidup ndak pernah ke masjid dah. Ambo dulu pernah membaca status Ustaz Cyril Firdaus di FB-nya. Judulnya akhirnya ke masjid juga. Lanyo rantang panjang-panjang dari atas sampai ke bawah. Rupanya Bapak Ibu ke masjid makasihnya ko inyo lama ninggal di borang ke masjid disolatkan. Sekali itu saja ke masjid saumu hidup. Kecawak kok ba'alo kisah kok akhirnya ke masjid juga. Kok nikah banai di masjid atau segala macam. Rupanya Bapak Ibu, orang tak pernah ke masjid juga jadi untuk disolatkan. Ada ndak orang nama itu? Tidak pernah salamu kok ndak pernah dah. Tapi sekali itu. Tapi bedanya inyo dibawa orang ke masjid, bukan inyo datang seorang ke masjid, tapi lah dibawa orang. Aiko Bapak Ibu, jadi rohani butuh tampek. Tampek rohani ko dirawat tadi, dijago tadi, disapu tadi. Kalau do jari yang lawanya disapu jari yang lawanya. Jari yang lawa iman ko Bapak Ibu, jari yang lawa tampek rohani ko. Ku ado baduto-ruto gak sekete, dia pui duto ko je istighfar. Kok ada mengunjang-unjang kawan gak cia aja 2 sampai 100. Kadang dah sampai lo 100. Banyak istighfar. Itu supaya tetap supaya berhasil tampek rohani. Di berhasian tari istighfar tari, kemudian baca kalimat-kalimat yang baik, acok meminta maaf ke orang kalau ada salah, berarti tampek tinggal kok rumah kau berhasil. Terasnya berhasil. Kan ada orang mengajar mah, undi rumah sianu bentuk kapal pacah. Lo tahu kapal pacah? Basirak sadolah dari ujung sampai ke bangka panua. Kalau iman lah kacau balau Bapak Ibu, bisalah seperti itu. Makanya iman ko dijago elok-elok. Jadi ayat tadi Bapak Ibu surah Al-Asri itu adalah surah yang paling acok dibaca oleh Ustaz. Paling mengingatkan awak supaya nak jangan menjadi orang merugi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kaji malam kini intinya bana jasmani butuh 3 dan rohani butuh lo 3. Jasmani butuh tampek, butuh pakaian, butuh makanan. Nan rohani butuh tampek, butuh pakaian, butuh pula makanan. Yang kedua, pakaian dari rohani adalah amal ibadah. Supaya rohani kau pakaian, ya rajin beribadah. Awak solat wajib, solat sunat, puasa wajib, puasa sunat, ada zikir, ada doa, baca Al-Quran, rajin pai takziah, rajin bantu fakir miskin, anak yatim, berarti itu kebutuhan pakaian dari rohani. Makanan rohani adalah ilmu pengetahuan. Makanya awak wirid. Jadi amal soleh itu adalah pakaian dari rohani. Sementara ilmu itu makanan rohani. Jadi supaya makanan rohani kau lama, cok wirid.
supaya makanan rohani kau terpenuhi. Acok baca Al-Quran, acok baca tafsir, wirid setiap hari Rabu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nan rohani kau sanang pula seperti jasmani. Yang jasmani lah disanangan, tapi rohani alamati kelaparan. Kadang-kadang lah kurui rohani ko sebenarnya kurui. Dek kano ndak ada mandang-mandang pengajian. Itu kaji kita malam kini Bapak Ibu. Lain nampak je Ustaz. Lah sejam kita mengaji lebih kurang. Walaupun bunyi mau tahu-tahu saja Bapak Ibu, tapi intinya itu ibarat urik, itulah urik sebatang badan mah. Kalau ada rangki tadilah lapar rangki. Itulah nekadi kana-kana Bapak Ibu, jangan jasmani saja dipikirkan tapi pikirkan rohani. Sebab dalam hidup kau selalu ada dua, ada kulit, ada isi, ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan, ada api, ada air, ada angin, ada tanah. Pokoknya Bapak Ibu dalam hidupku selalu ada dua. Model itulah perasaan hidup, bahagia, senang, gelisah, tanang itu makanan dan pakaian dalam kehidupan awak. Mudah-mudahan bisa dipaci arek-arek diganggam tago-tago dibuhu sabana mati iyo dipilin sariang-sariang. Minimal pulang wirid malam kini surah Al-Asri tadi hafal. Lai hafal seluruhnya Pak Ibu? Dalam kapalo apa di luar kapalo? Ya. Alhamdulillah hafal di dalam kapalo. Kalau di luar kapalo itu lape saja sadolanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Jadilah kita orang yang beruntung dalam berdagang, membawa untung yang banyak, bahagia nanti di sorga. Amin ya rabbal alamin. Qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahahul lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Ketika lidah melukai hati, kemana obat mau dicari? Jadi kalau luka dek pedang banyak UBE. Kalau luka dek lidah payah UBE. Kira-kira Bapak Ibu bisa dimaafkan lidah Ustaz malam kini? Kalau lidah Ustaz salah, kalau lidah Ustaz membaca kaji kita singgung Bapak Ibu, itu tiada maaf bagimu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.